Tapi Mas ini kalau dari cerita Mas tadi kan kaitannya dengan misalkan anak tadi gitu ya, kebetulan kan akhirnya dia ketika selesai pendidikan kan, mungkin karena ketika dia terus belajar, dia menyadari, "Oh ternyata aku bisa," gitu. Tapi bagi sebagian orang yang kemudian ketika nyoba gagal terus, kan nggak gampang untuk ngerubah mindset bahwa usaha ini bisa, sedangkan realisasinya dia tuh gagal terus. Aku nyoba ini gagal, sehingga ngerasa, "Ya kayaknya mah aku nggak punya bakat apa-apa deh." Gimana Mas ini ngeliatin? Ini menarik ya sebelum saya bahas. Ini menarik juga ya dari sisi kehidupan karena kan kita juga punya sisi yang banyak hal-hal banyak rapuh secara filosofi itu belum terjawab ya. Iya. Tapi kita rasionalisasinya begini, pembenarannya begini. Ya tadi Mas Van bilang, orang udah saya kasih awareness tentang fixed mindset, growth mindset. Sebagian mungkin 30% berhasil, 30% lagi ya so-so lagi proses, 40% ya nggak ada progres, gagal juga. Nah itu gimana kan pertanyaannya? Kan pilihannya 2, dia pasti stop atau masih mau mencoba, gitu kan. Nah pembenarannya adalah gini, bahwa ya ini hukum alam. Kalau segala sesuatu akhirnya berasa gampang, semua orang sukses, nggak ada kata-kata sukses, karena nggak ada pembedaan. Iya dong? Iya iya betul. Sukses jadi bukan hal yang menarik lagi. Semua orang bisa kaya, jadilah kaya semua. Nggak ada kata-kata kaya. Artinya ya ya lu bukan kaya, ya lu memang di dunia ini disediakan sama Tuhan seperti itu. Istilah kaya itu adalah reward, labeling, apa namanya, upah buat orang tuh yang sudah bekerja keras, jujur, punya inovasi. Akhirnya dia mendapatkan lebih secara finansial, sukses, bisa beli rumah, bisa melanjutkan pendidikan, sampai ke hal-hal yang filosofis, happy dengan keluarga, ya kan? Artinya memberikan pelajaran buat orang lain yang nggak semuanya mau punya karakter atau punya latar belakang yang sama, yang mungkin dari lingkungan tertentu yang pola asuh keluarganya yang menciptakan anak itu males. Akhirnya terpecut dengan istilah, "Oh dia sukses, oh dia kaya." Gimana caranya? Artinya kan meraih sesuatu nggak mudah. Tuh, nah makanya tadi bilang kalau orang udah, oh gagal-gagal terus gimana? Ya mungkin itu ujiannya dia, syaratnya dia kalau dia mau ujung-ujungnya berhasil ya mencoba terus. Kalau dia nggak mencoba, ya ya itu adil lah, kurva normal lah. Yang capai paling cuma 10-20%. Ya kayak piramida kan, piramida ada orang top itu yang memang makin sedikit makin Ya buat menghibur saya bahwa, oh ya udah, dia gagal, masalahnya dia udah menerima kegagalan apa enggak? Kalau nggak menerima kegagalan berarti kan gangguan gangguan mental. Dia udah obsesi tapi dia lebih parahnya dia udah nggak mau melakukan, tapi buat dia tuh jadi luka, jadi kepikiran terus sampai seumur hidupnya. Yang baik itu adalah, iya gue pernah nyoba dan memang gue nggak pernah berhasil, tapi dia menerima dirinya bahwa, iya kata-kata hiburan adalah ya gue nggak bakat di situ, bukan passion gue. Tapi ini gue punya usaha. Walaupun usahanya nggak sukses, yang penting gue bisa makan gitu. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi kalau di apa namanya di debat bisa. Cuma ini pengalaman, ini bukan hal yang paling benar. Misalnya ada temen yang ternyata dia ya udah yang dulunya dia cita-citanya gue mau punya ini punya itu, satu pun nggak ada yang berhasil, nggak ada yang berhasil. Tapi dia bisa hidup. Akhirnya punya rumah, punya warung, dan dia dia udah rubah ininya, mindset targetnya dia rubah. Karena kadang-kadang target keinginan yang nggak tercapai itu merusak dirinya. Ya dia rubah bahwa gimana caranya gue happy. Mungkin dia udah nggak secara finansial lagi, dia buat target. Yang penting gue udah punya rumah, anak gue sekolah. Target dia adalah bagaimana dia bermakna, dia punya hobi. Nah, growth mindset itu nggak hanya bisa kita terapkan bahwa kalau lu mindset lu punya potensi tinggi, lu bisa meraih semuanya. Belum tentu juga, meraih semuanya harus di-setting juga, diprogram dulu. Apa? Karena kan memang paling mudah itu kita ngomongnya finansial kan. Iya. Uang pertama, sukses itu sama dengan uang. Iya. Saya datang ke sini dengan mobil, saya tuh berpikir bahwa orang pasti nggak mau sukses. Betul, Ya belum betul. juga, siapa tahu gue nyewa mobil gitu, Kak. Sebaliknya saya mungkin naik umum atau saya naik motor, itu nggak sukses, nggak juga ada. Tahu kan, owner atau pengusaha yang karyawannya tuh naik Innova. Iya iya. Itu kan ada kan, owner-nya angkutan umum Angkutan umum, atau pakai motor kan. kemarin saya baca, dia naik Kaila kalau nggak salah. Iya iya, dia naik Kaila karena memang buat dia bukan prioritas itu.
levelnya dia tuh sangat tinggi kebermaknaan. Makanya ada istilah yang common itu adalah dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Itu udah level tertinggi ya. Karena kalau orang yang masih mencari validasi itu kan bagaimana gue kelihatan gue tuh punya ya. Walaupun sebetulnya itu nggak salah ya. Orang yang udah selesai dirinya juga ya pakai jam tangan mahal atau apa. Cuma maksud saya tuh menyampaikan bahwa orang yang udah selesai dengan dirinya, yang suksesnya benar-benar real itu dia udah nggak memikirkan apa yang nekat ditunggu. Nah, dia hanya tahu acara ini dia harus rapi. Kalau ketemu kayak begini ya, gue nggak perlu minta validasi lagi lah gitu ya. Kan kayak gitu. Nah, hal-hal itu penting bahwa mindset tuh sebetulnya hal dasar yang harus ditanam tadi. Dua hal, fixed mindset, growth mindset. Kalau fixed mindset belum pasti bahwa kita yakin percaya bahwa kita ada mentoknya. Kalau growth mindset gitu mungkin mentok, tapi sebetulnya bukan mentok, bahwa itu ada cara tertentu yang sebetulnya nggak biasa. Kan begitu. Kayak sales lah. Kenapa ada sales yang dia bisa kenal sama owner sama CEO ya. Saya punya temen nih, dia tuh levelnya supervisor ya. Dia tuh bisa ngobrol sama owner. Atasannya dia yang levelnya GM, tiap mau ketemu dengan owner itu mentoknya di PA-nya, sekretaris. Dia nanya, "Lu kok bisa?" Nah, artinya apa? Growth mindset orang itu ada caranya apa? Nah, padahal atasan ini yang ngajarin, "Lu kalau jualan, lu jangan ngomong produk. Harus lu sentuh sisi emosi sama kemustuhannya." Dia ngajarin gitu. Tapi kan belum tentu bisa membuktikan bahwa lu bisa. Lu telepon, kalau sales tuh cold calling langsung diangkat sama nggak diangkat. Anda siapa? Kalau telepon kenal, ya mungkin sibuk. Tapi supervisor ini tahu bagaimana approach ini orang. Pada saat nyambung, dia yang ngobrol, gimana kabarnya gini, malah ditanyain gitu. Nanti kapan ya pas weekend? Kalau bisa ngomongin lu mampir aja kita ngomong. Karena dia udah jadi pendengar yang baik. Yang dia omongin apapun yang dia senang, hobi, keluhan itu didengar. Kenapa dia tahu? Ternyata sales yang level supervisor ini rajin membaca. Rajin baca, dia punya jejaring, jadi dia belajar. Karena bagaimana dia ketemu dengan level staff sampai level tonlek itu caranya beda, kebutuhan mereka beda. Gitu. Ya kayak saya lah ibaratnya, bukan saya sombong ya. Saya tuh kalau jalan di mall, kalau udah orang datang nyodor-nyodorin atau brosur kan paling ngomong, "Siapa lu? Gue kenal enggak?" Tapi kalau dia nggak maju, dia ngomong, "Silahkan Pak, lihat-lihat dulu nggak apa-apa." Ya akhirnya ya walaupun kita nggak butuh kan jadi kepo kan, pengen tahu apa sih produknya. Terus nggak diikutin, diem. Toh secara alami kan nanti kita begini, mau kita ngeriuk-ngeriuk nanti kan dia datang. Nah itu sales yang bagus kan tuh. Iya betul. Biasanya nanti dia nanya, dia memperkenalkan, "Pak, saya Dina. Kalau Bapak ada butuh apa-apa silakan Pak, nanti saya panggilin orang teknisinya atau saya bisa jelasin gitu Pak." Sama berhubungan dengan orang lain, kalau yang growth mindset, misalnya Mas Ivan growth mindset. Ketemu orang, Mas Ivan nggak langsung punya berpikir gimana caranya gue bisa jualan, enggak. Bagaimana saya bisa diterima, disukai, dipercaya. Kalau itu udah dapet, Mas Ivan nggak usah nawarin, ditanya kos. Gimana, Mas Ivan sekarang jualan apa? Produk yang baru. Nah udah itu masuk aja. Masak. Itu pun kita harus kita jangan, wah ini mau minat beli, langsung kita tunjukin spesifikasi, harga. Tuh. Annoying pas. Itu sih ya. Tapi tetap aja ngomong, biasa Pak, biasalah kita jualan ini. Oh jualan apa? Sebutin aja barangnya, udah titik. Tuh. Suatu saat, pada saat dia di kantor, pas dia duduk habis meeting, dia ingat Mas Ivan, dia buka tuh websitenya ini, wah kayaknya anak saya butuh. Langsung didisposisi. Atau dia, Mas Ivan, ini nomor anak saya atau teman saya. Hubungin aja, saya ada cerita, kayak gitu. Ini growth mindset buat orang sales. Sama pasien-pasien yang kayak psikolog ya. Pas punya gangguan, itu kontribusi fixed mindset-nya tinggi. Tanpa dia sadari ya. Dia nggak pede, dia punya trauma, dia merasa nggak berdaya, itu fixed mindset. Sama aktivasinya itu yang sulit. Nah buku Carol Dweck ini bagus ya. Tuh buat saya sih basic banget. Karena dulu kalau nggak salah tahun 90-an ya, awal 2000-an itu nggak terlalu populer. Nah, karena masa itu lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan motivator ya, motivasi. Betul. Nah sekarang ini kayak kembali lagi ya. Carol Dweck, satu lagi aku lupa apa gitu.
Ya orang udah mulai menyadari bahwa awareness, prinsip-prinsip yang dasar itu sebagai modal. Jadi orang tuh nggak perlu dikasih pancing atau senjata, tapi bagaimana kamu bisa membuat senjata dengan alat-alat yang ada. Sama growth mindset juga begitu. Gunakan potensi kemampuan kamu supaya kamu bisa melampaui target-target atau kesulitan yang ada, kan begitu. Nah, itu buku yang bagus. Jadi itu masih fun. Tinggal nanti ya nanti mungkin nanti kalau kita mau ngebahas kaitin itu tuh kayaknya menarik sih. Iya, banyak karena kayak di klien saya nih ada beberapa manajer gitu, ya saya udah nggak ngomong tentang growth mindset, fixed mindset, itu udah jadi bagian masalah aja. Oh ini mereka karena menduduki posisi itu karena kebutuhan teknis atau posisi ya. Dari awal perusahaan itu buka, pabrik lah kita ngomong, dia direkrut sampai akhirnya dia jadi manajer atau ya injikan di situ. Keterampilan dia itu lebih ke teknikal. Tapi bagaimana komunikasinya, bagaimana dia mengontrol emosinya, itu saya nggak ngomong buruk ya. Nah, itu nggak seimbang. Kenapa? Ya itu ada unsur mindset bahwa kalau saya marahin tim saya, artinya ya tim saya akan produktif lagi, naik. Tapi mau sampai kapan dia marahnya? Kan bagusnya kesadaran. Artinya nomor satu itu adalah dari si manajernya tersebut, atasan atau leadernya tersebut, dia punya fixed mindset. Fixed mindset apa? Bahwa tim anak buah kalau nggak dikontrol, nggak diawasin, dia kerjanya nggak bener. Itu fixed mindset. Masih fun. Tapi Jadi harusnya nggak gitu, harusnya dia harusnya kita kasih pemahaman ke tim bahwa tanpa saya ada, justru mereka kerjanya lebih kenceng. Apa? Kekhawatiran mereka karena respect dengan kita tuh lebih tinggi pada saat kita nggak ada. Akhirnya, ya dia bekerja bukan karena diawasin, karena tanggung jawab. Kan, tapi dimulai dari atasan ya, punya growth mindset. Dia tuh memberikan contoh. Misalnya mendelegasi, ya udah kamu kerjain, besok saya cuti 3 hari, ya udah. Jangan prosesnya tuh kita dikte. Kitanya cuti, tapi kita nanya terus setiap jam. Gimana kamu foto? Coba cek lagi, ini bener nggak? Kita cerewetin. Artinya kita menunjukkan ke tim kita bahwa kita fixed mindset. Dia tidak percaya. padahal dia punya potensi. Kalau kita growth mindset, anak buah kita juga growth mindset. Kenapa? Dia akan cari jalan sendiri. Dia nggak takut dimarahin untuk improvisasi. Dia lagi ngalamin kesulitan, dia cari akal. Akhirnya bisa. Dia akan lapor ke kita, Pak. Mohon maaf, saya nggak ngikutin SOP. Cuma kita lagi ada trouble, akhirnya bisa, Pak. Ini kita akalin. Mungkin kuatnya 1 bulan, tapi nanti seminggu saya harus cari spare part. Jangan sampai kita ketemu anak buah yang potensi, kreatif, pinter, tapi dia tidak pernah mengambil keputusan. Dia tidak pernah kontribusi. Karena apa? Cuma takut salah. Anak buah tuh fixed mindset. Takut salah. Padahal salah itu proses belajar sebetulnya. Tapi anak buah seperti itu nyontoh dari atas sih. Ini memang agak dalam karena saya mengamatinya itu dari sisi, karena kita sekarang ngomongnya kan tentang mindset nih, Carol Dweck. Jadi saya bahas itu. Anak buah kenapa sih? Bukan soal pintar atau bodoh. Dia tidak melakukan, jadi nggak aktif. Dia hanya seperti robot. Ya, itu kan begitu. Ya, nggak bisa, harus pakai prosedur ini, gitu kan. Nanti ini melanggar, ya memang faktanya memang melanggar SOP. Tapi kalau dia komunikasi dengan atasan, pede, nggak takut dimarahin, ya pasti akan improvementnya lebih tinggi. Kebanyakan kan atasan mau gampangnya, udahlah ikutin aja, kamu jangan macam-macam gitu kan. Akhirnya terbiasa seperti itu bertahun-tahun. Akhirnya pada saat dia pindah ke perusahaan yang lain, yang perusahaannya itu dituntut bahwa KPI-nya itu harus inovasi. Akhirnya dia paling jelek. Kenapa? Udah terbiasa ke hal-hal yang berdasarkan perintah. Begitu loh. Banyak faktor sih. Masih dari lingkungan perusahaan. Kita punya atasan seperti apa, pintar apapun kita, sekreatif apapun, ya nggak akan terekspos, nggak akan bisa kontribusi kalau memang lingkungan kita tuh tidak mendukung. Jadi artinya growth mindset juga dikondisikan oleh lingkungan gitu ya. Nah, dibuat culture ya. Dibuat culture. Memang tidak semudah yang saya bicara harus growth mindset semua. Karena memang nanti yang mempersepsikan tuh bisa salah. Penerapan malah melanggar prosedur. Ya kayak kalau mesin itu kan, kalau di pabrik itu kan dia harus melalui tahapan. Nggak bisa dia shortcut, loncat. Cuma
bagaimana caranya istilahnya nih kalau memang ada suatu hal yang lebih baik, lebih efektif, efisien, ya harus dipresentasi, dibuktikan, dan SOP-nya harus dirubah ke MR ya kalau nggak salah, QMR. Iya dong, kan nanti jatuhnya ke ISO, SOP dirubah. Nah nah, itu kalau di perusahaan yang memang dia rigid, tapi bukan berarti nggak ada opportunity itu, ya dia tinggal presentasi, nanti dirubah ternyata terbukti. Beda kalau perusahaan-perusahaan yang di perusahaan marketing, itu kan bisa langsung implement. Oke, ya itu contoh dari kalau kita bicara mindset dari kehandidikana, hubungan sosial dengan teman, ya kaitan juga dengan ya saya aktivitasnya penggiat pengembangan SDM itu ya notabene ya saya juga punya aktivitas pro bono sih, cuma kebetulan tahun ini lagi kosong. Pro bono tuh buat anak SMK yang yang nggak di tengah kota ya. Kalau Jakarta kan aksesnya mudah, fasilitasnya banyak. Itu yang di pinggiran ini supaya dia targetnya sih cuma 2 ya. Mereka itu dapat akses mindset yang benar, bahwa mereka itu berdaya. Karena mereka itu udah lingkungan orang tuanya juga nggak punya, sekolahnya juga bukan sekolah yang bagus. Mereka juga berpikir, gua lulus paling jadi buruh gitu kan. Ya memang awalnya pasti jadi buruh gitu, Kak. Nah yang kedua, mereka mendapatkan pembelajaran hal-hal yang update supaya mereka bisa bersaing. Apa sih ya soft skill? Ngomongnya aja udah nunduk-nunduk, udah pelan gitu. Kita ajarin bagaimana dia tegap, eye contact-nya ada, suaranya jelas, nah dia bicara loh, siapa dirimu gitu. Nah itu, jadi di pro bono itu juga kuat banget growth mindset untuk mereka-mereka